Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 16b. Demikian sabda Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tema renungan saat ini adalah tekun berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria yang sangat aktif melayani Tuhan, merindukan kehadiran seorang anak. 8 tahun sudah ia mendambakan kehadiran seorang bayi di dalam rumah mereka. Di tahun-tahun pertama pernikahannya, dia begitu tekun berdoa. Namun seiring dengan berjalannya waktu, permohonan itu hanya didoakan sekedarnya saja. Suatu hari saat pergi ke sebuah mal, hatinya terasa sesak melihat sepasang suami istri begitu bahagia saat bermain bersama dengan anaknya. Ia berteriak, tetapi dia merasa malu saat itu. Tanpa pikir panjang, dia segera mengambil mobilnya dan pergi ke tepi pantai. Di tepi pantai dia berteriak sekuat tenaga, "Tuhan, aku ingin punya anak." Sesaat kemudian ia tersungkur dan menangis seperti anak kecil yang meraung-raung meminta apa yang diinginkannya. "Bapak, 8 tahun sudah aku menikah, tapi belum juga punya anak. Aku sudah melayanimu dengan setia. Karena itu aku minta berkatilah kandungan istriku. Berilah aku anak, Bapak," katanya memohon dengan suara yang lirih. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, dokter menyatakan bahwa istrinya telah mengandung. Tahun itu juga Tuhan menjawab doanya. Mereka akhirnya memiliki seorang anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan yang besar untuk segera mendapatkan anak juga dirasakan oleh Ribka dan Ishak. Karena itu, dalam cerita Alkitab dikatakan, Ishak meminta Tuhan memberkati buah kandungan Ribka. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Kejadian 25 ayat 21. Kata berdoalah mengandung arti memohon dengan sangat. Ini menunjukkan bahwa Ishak sungguh-sungguh berdoa untuk istrinya. Dan doanya itu sudah menggerakkan hati Tuhan, sehingga dia tidak mengulur-ulur waktu lagi. Dia segera menjawab kerinduan Ishak yang berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh. Betapa bahagianya Ribka bersuamikan seorang pria beriman dan suka berdoa. Doa suami yang benar akan menggerakkan tangan Tuhan untuk bekerja mendatangkan mujizat. Saudara yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa istri membutuhkan doa-doa yang dipanjatkan oleh suaminya, karena suami adalah imam dalam keluarga. Para istri, ceritakanlah keresahan atau pergumulan hatimu kepada suami. Kemudian mintalah sang suami untuk meluangkan waktu memimpin doa yang dilakukan secara bersama-sama dan dalam ketekunan yang tidak putus. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, maka Allah yang melihat kesehatian itu akan segera menjawabnya. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter tekun berdoa
dan tidak putus asa. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berilah keluarga kami hati yang penuh cinta untuk berdoa, sehingga kami bersehati datang kepadamu di dalam doa dan permohonan yang tidak pernah putus. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu agar dalam mengambil keputusan atau apapun yang dilakukannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.